Oke, saya Fevi sebagai asistennya Pak Yoni Doris ya, bukannya pengacara ya. Dan saya juga adalah penyanyinya Pak Yoni gitu loh. Saya juga minta maaf kalau kemarin itu ada kata-kata saya yang salah. Entah itu terlepas dari diedit atau tidak diedit, ya kan? Dan saya juga walaupun penyanyi, saya juga kepengen Lesti untuk segera temuilah Pak Yoni. Masalah mekanikalnya kan bisa urusan belakang gitu. Oke, saya oke aja. Belum duit, belum pakai duit. Saya oke berarti udah setuju. Ya. Lesti mikir ya, kalau mau ketemu Lesti ya boleh-boleh aja, tapi nggak usah bawa-bawa surat-surat somasi. Bingung lah tuh orang, kenapa bawa surat somasi? Penyanyi itu penghibur, tidak ada sangkut pautnya dengan royalti ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indolayar Digital Reaction. Oke, ini ada kabar terbaru ya guys dari pihak Yoni Dores ya, yang kemarin itu baju hijau yang ngomongnya agak nyolot ya. Sekarang memberikan klarifikasi ya dan memohon maaf guys. Oke, kita langsung saja ke videonya guys. Nah, ini pernyataan alasan Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora ke polisi ya guys. Pertama sekali saya cuma didiemin di depan pagar aja kan. Nggak, ya maksudnya gimana layaknya lah. Tamu biasanya nyuruh dulu lah masuk ke dalam, walaupun apa kan ada yang nyambutnya depan kan, nggak tahu ART atau apa, yang penting ada yang nyambutnya berarti kan udah begitu aja. Terus 3 hari lagi saya datang lagi sekalian bawa somasi. Oh, berarti yang pertama itu memang niatnya datang silaturahmi lah, ya, seperti itu. Oke. Karena sebenarnya saya nunggu dari Lesti pembicara dari Lesti soalnya gitu. Say hello lah, mau lewat WA apapun. Ya. Karena saya kan bukan baru gitu di dunia ini kan. Semua Inul juga Arjuna Buaya semua kan lagu saya. Nggak pernah saya bikin rese. Kan kalau masalah gitu-gitu bisa ditanya ke artis-artis saya yang pernah pakai apa, pernah dirugikan sama saya apa gimana gitu. Makanya semua kaget ngelihat saya gitu. Nah, terus yang kedua, saya hubungin lawyer saya. Ini gimana mau konfirmasi nih kalau nggak bisa ketemu gini? Iya, oke. Di kedua pun tidak ada. Nah, kedua, ini kita somasi aja. Kalau somasi mungkin keluar. Oh, oke. Minimal dia balik telepon. Somasi lah, kita datang sama pengacara semua ke sana, ke rumah Lesti. Sama juga, cuma di pembantunya apa nggak tahu apa. Ada apa mas? Nyampein somasi apa ya? Percuma kali kita ngomong. Udahlah, sampein aja ini surat somasinya. Oke. Kita lama nunggu tuh. Saya berpikir dengan somasi itu dia tergerak untuk menghubungi gitu. Nggak ada pikiran buat apa-apa. Tujuannya memang cuma pengen, masa sih nyanyiin lagu saya tapi nggak kenal penciptanya. Itu doang. Nggak ada. Seminggu apa 2 minggu ya. Sana lagi bawa somasi kedua. Nggak tahu yang somasi 1 apa kedua yang jawabnya tuh apa, manajemennya. Artinya manajemen menjawab itu menemui Bang Yoni? Oh, enggak juga. Cuma balas surat itu, Anda salah alamat. Lesti adalah di manajemen dia apa Trinity apa. Saya bilang, saya nggak pernah tahu Lesti di mana karena memang tidak pernah dipublikasikan. Kalau Lesti manajemennya mana gitu. Kalau seperti lagu saya kan agak dipublikasikan juga. Publishernya saya ada di PT Arga, tahu semua kan. Ini cuma salah alamat. Udah, kita kasih lagi somasi kedua. Masih juga nggak ada respon. Saya bukan ingin masalahkan itunya, bukan. Saya ingin ketemu aja. Maksudnya apakah benar ini Lesti yang nyanyi
inisiatif siapa? Iya. Inisiatif sendiri apa orang lain? Kalau orang lain siapa yang suruh? Dia cuma minta itu aja. Karena apa? Sampai nama aja nggak ditulis. Pengennya cuma ngomong. Nama maksudnya dalam video klip yang kemudian lagu yang dinyanyikan oleh lagu di ya, covernya gitu cover, maksudnya. Judul idealnya kan pencipta Ya, siapa gitu kan. gitu. Oke. Itu tidak ada juga. Ya. Maksudnya saya jadinya begini juga maksudnya mewakili pencipta lain lah. Semua tuh keluhannya itu. Kenapa sekarang tiap pakai lagu kok nggak pernah Mengabaikan Ya. sang pencipta. maupun di panggung sekalipun cuma disebut dipopulerkan nama pencipta nggak pernah disebut. Yang ketiga saya kasih somasi masih juga nggak ada jawaban nih. Saya tunggu 3 bulan. Dari somasi ketiga. Iya. Oh, oke. Saya tunggu 3 bulan masih nggak ada sama sekali. Saya ngerasa saya orang tua, maksudnya cuma pengen dihargai sama anak kecil, Iya, gitu kan? Saya pikir Lesti kan orang Cianjur, orang Sunda lah, pasti beradab gitu, maksudnya tahu sopan santun gitu kan. Cuma pengen itu aja. Pengen baik-baik lah, saya udah. Nah, happy itu gitu. barusan podcast eksklusifnya dari Pak Yoni Dores ya. Ini alasan Yoni Dores laporkan Lesti Kejora ya, katanya seperti itu. Kita coba baca komentar sebentar ya. Masa sih Lesti nggak terima tamu? Lesti itu orang baik, di rumahnya selalu banyak tamu. Nah, kita ini jawabannya ya. Ya, makanya mungkin pasti Bapak ke rumahnya Lesti nggak ada di rumah ya. Jadi ketika Pak Yoni Dores ini ke rumahnya Lesti, mungkin Lestinya sedang di luar ya, mungkin di luar kota atau gimana ya. Kan bisa aja ya, ini langsung main somasi katanya seperti itu. Oke, kita next video selanjutnya guys. Sampai sekarang pun belum terjawab kenapa harus Lesti. Yang Kenapa diincar, harus Lesti, kenapa ya? harus Lesti. Yang dicari, kenapa harus Lesti. Yang difitnah, kenapa harus Lesti. Yang dipidanakan, diancam dipidanakan, kenapa harus Lesti. Yang kalian sebut-sebut dia maling, kenapa itu harus di Lesti. Lesti. Mungkin kalian mau tidur ingat Lesti, mau bangun ingat Lesti. Semua hari-hari kalian dihantui oleh seorang Lesti Kejora. Pertanyaan gue, pernah Lesti mengganggu hidup kalian? Pernah Lesti mengutak-ngutik hidup kalian? Pernah Lesti mengenal kalian? Kalian harus berpikir, ya, jangan dia aja yang kalian uber. Jangan kalian ancam-ancam terus. Kalian bilang ibarat mencuri baju. Mencuri baju, meminjam baju, kalian samakan dengan Lesti yang mencuri lagu. Hina banget Lesti disamakan dengan pencuri baju. Kalian tahu Lesti tidak bisa membalas karena Lesti orangnya terlalu baik. Tapi ingat, Lesti mempunyai kakak-kakak seniornya yang sesama penyanyi dangdut yang siap pasang badan buat Lesti, terutama gue. Paham ya? Paham ya? Nah, itu salah satu pendapat dari Tessa Mariska ya, atau Bunda Tessa ya. Coba kita baca salah satu komenan ya. Lesti duitnya banyak Bunda, katanya seperti itu ya. Si baju hijau mau naik haji Kak. Waduh. Kalau naik haji nanti di sana bisa balas dihujat orang. Aduh, ada aja komenan netizen ini ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Iya, buat Lesti coba pesan aja maksudnya. Kang Yoni ya, kan orang Sunda Lesti. Sama orang Sunda gitu. Tolong menghargailah. Kasihan pencipta. Bukan Kang Yoni ya, pencipta yang lain juga kasihan maksudnya kalau Lesti kapan-kapan nyanyi lagu. Tolonglah perhatiin, minimal namanya tulis. Minimal. Gitu. Kalau masalah mekanikalnya kan bisa urusan belakang gitu. Oke, Dan berarti Lesti udah sering sekali kan bawain Iya, lagu iya, itu iya. maksudnya.
nggak ada lah ini tanu macam-macam buat nggak. Oke, berarti ini tinggal menunggu respon dari Lesti, mudah-mudahan endingnya baik ya Bang ya. Nah itu tadi tuntutan Yoni Dores kepada Lesti Kejora ya. Karena Bang Yoni, Lesti sesama orang Sunda, tolong hargailah ya. Coba kita baca komenan aja ya. Minimal namanya ditulis, minimal namanya ditulis lah. Yang cover juga siapa, katanya seperti itu ya. Makanya orang lain yang berbuat kok jadi Lesti yang dilaporin. Bener, entah itu nggak tahu apa pura-pura nggak tahu ya. Biar rame diundang sana sini, lumayan kan cuan. Itu komen-komenan para netizen ya. Oke, kita next video selanjutnya. Ini tanggapan dari Tessa Mariska lagi ya. Dong oleh Lesti melalui pengacaranya. Menurut aku sih itu bentuk tanda bahwa bingung salahnya gue di mana. Gue itu cuman menghibur, gue itu cuman bernyanyi ya. Gue itu bernyanyi, IO event organizer atau pengacara atau penyelenggara yang memintakan gue dan membawa lagu itu. Terus kalau mau ketemu gue, kenapa harus ketemu gue? Ketemu dong IO penyelenggara. Kalau memang itu dimasalahkan, gitu kali ya Lesti mikir ya. Kalau mau ketemu Lesti, ya boleh-boleh aja, tapi nggak usah bawa-bawa surat-surat somasi ya. Bingung lah tuh orang, kenapa bawa surat somasi? Penyanyi itu penghibur, tidak ada sangkut pautnya dengan royalti ya. Tapi kalau misalnya penyanyi mau memberi, itu namanya bukan karena royalti sudah diatur di LMK. Kalian kan juga nerima kalau penyanyi manggung dari penyelenggara kan menerima 2% loh. Jangan diminta lagi dari penyanyinya double bos. Ya, maksudnya apa minta lagi dari penyanyinya? Ya boleh-boleh aja minta, tapi jangan berkedok royalti dong. Ini bagaimana sih? Banyak-banyak oknum sekarang yang bikin kacau balau dunia perhiburan. Jadi gemes. Udah gua Lesti tenang aja. Gak usah digemesin, cuekin aja. Gemes banget ya sama Lesti. Iya begitu sih, dia udah kayak roket, bener kayak roket seperti lu bilang ya. Jadi kalau roket susah lu ngejarnya ya, kecuali kalau roket itu mau mengejar lu atau mau bertemu sama lu, ya lu tunggu aja roket itu kembali. Susah amat sih. Nah itu tadi tanggapan dari Bunda Tessa Mariska ya. Oke, kita coba baca sedikit komentar aja ya. Pengennya gue mah lapor balik, tapi tahu sendiri Lesti Kejora orangnya baik hati dan gak tegaan ya. Dulu haters yang sempat dilaporin aja dimaafkan, katanya seperti itu ya. Hati Lesti benar-benar mulia banget. Ya Lesti terlalu baik, kemungkinan jika sono terbukti yang salah, pasti Lesti maafin. Itu komentar-komentar para netizen ya guys. Oke, kita coba next video selanjutnya. Nah, termasuk bukti tayang penyelenggaraan ajang pencarian bakat. Ini pun tidak bisa menjadi bukti pelanggaran hak cipta. Dikarenakan Lesti Kejora adalah peserta lomba, bukan subjek tindak pidana pelanggaran hak cipta. Selama pelaku pertunjukan melakukan pembayaran imbalan melalui lembaga manajemen kolektif, penggunaan hak cipta secara komersial itu tidak perlu meminta izin kepada pencipta. Ketentuan ini kan diatur di pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, perlu juga dipahami, pelaku pertunjukan dan Lesti Kejora juga mendapat pelindungan di dalam Undang-Undang hak cipta itu. Oleh karena itu, pelapor semestinya menyusun analisis yuridis terhadap alat bukti secara konkret guna menilai pemenuhan unsur-unsur pembuktian baik secara formil maupun secara material sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tuduhan pelanggaran hak cipta memiliki dasar hukum yang kuat
dan tidak hanya bersifat asumtif. Nah, yang perlu diingat dan hati-hati bagi pelapor, jika terbukti bahwa pendapatan royalti dari YouTube dan berbagai platform digital ternyata dibagi dengan penyanyi dan pencipta atau pemegang hak cipta, maka penerapan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tidak bisa diterapkan kepada Lesti Kejora. Nah, termasuk bukti tayang penyelenggaraan ajang pencarian bakat. Nah, itu tadi tanggapan pakar Haki ya. Nah, sebut laporan terhadap Lesti Kejora terkait hak cipta tidak sah ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya alasannya seperti apa. Oke, kita next video selanjutnya. Pertanyaannya, apakah Lesti pernah secara khusus mengcover atau menyanyikan lagu ini untuk kemudian diupload ke channelnya? Saya sudah nanya langsung sama Lesti, jawabannya tidak pernah. Ya, jadi kalaupun ada Lesti kemudian di YouTube itu bertebaran, dia nyanyi lagu tersebut, itu adalah saat dia tampil di beberapa stasiun TV on air menyanyikan lagu tersebut, atau mungkin dia lagi off air, kemudian ada yang merekam dan diupload. Oke? Macam-macam tuh saya lihat tuh, ada penampilannya yang cuman ada foto Lesti aja, ada yang memang berikut penampilannya gitu ya. Tapi bukan di channelnya Lesti, ya. Artinya berarti yang melanggar tuh sebenarnya bukan Lesti. Yang melanggar itu adalah yang mengupload itu dong berarti ya. Kecuali kalau Lesti mengupload penampilannya atau mengupload secara khusus dia bikin cover di channelnya dia, ya baru bisa dituntut itu ya. Betul nggak? Betul. Gitu. Jadi tuduhan bahwa Lesti sudah melanggar dengan mengcover tanpa izin, menurut saya itu salah alamat sih ya. Harusnya kalaupun ada yang dipertanyakan atau yang disomasi, itu adalah channel-channel yang mengupload lagu tersebut yang dinyanyikan oleh Lesti, yang saya yakin juga nggak izin sama Lestinya, gitu ya. Harusnya itu dipertanyakan, gitu ya. Jangan Lestinya yang kemudian disomasi, kan kasihan, ya. Nanti orang takut takut nyanyi lagu-lagu loh. Nanti musik kita nggak berkembang hanya gara-gara salah pemahaman terhadap cover, gitu ya. Jadi untuk dari pihak mungkin lawyernya Bang Yeni Dores, harusnya itu mungkin diteliti kembali apakah sudah tepat atau belum, gitu ya. Karena kalau dari apa yang tadi saya jelaskan itu, sepertinya belum mengerti mengenai izin cover-cover itu, gitu ya. Jadi ibaratnya anggaplah Lesti itu punya channel, itu adalah dikelola oleh dia. Channel itu etalase karya-karyanya dia. Kalau kemudian dia mengupload atau merekam lagu tersebut dan tanpa izin, kemudian dia upload di channel itu, ya itu baru boleh mungkin dipertanyakan ya. Ini kan yang mengupload orang lain. Nah, itu tadi pernyataan dari Kak Adibal ya. Kak Adibal ini pencipta lagu Ku Lepas Dengan Ikhlas ya. Oke, kita next video selanjutnya. Terlalu apa? Kalau mau pansus mungkin udah diterima semua, Mbak. Nah, ini yang kemarin viral Dan ya, kalau mau pansus baju kenapa nggak dari hijau. tahun kemarin? Bisa lagi kurus. Enggak ada bukan. Ada juga lagi ada juga ketika Pak Yoni datang ke Rumpi ya, ke Rumpi, itu dibilang itu kan gitu, lo katanya nggak butuh duit gitu, tapi lo di CCTV, artinya lo tidak akan menerima bayaran di situ. Sebagai orang garda terdepannya seperti apa sih? Kalau untuk iya nih emang ada niat untuk masuk TV dan dapat duit dan gitu, saya sendiri nggak ada kepikiran ke situ loh. Kalau bakalan dapat duit karena kita diundang, ditelepon, kalau nggak datang nanti malah salah paham. Karena kita diundang ya kita datang, dan lagi pula juga pikir kalau live di Rumpi itu kan lebih live, lebih real untuk Pak Yoni Dores menceritakan kronologi semuanya. Jadi nggak ada yang diedit-edit. Kalau live saya jujur aja saya lebih setuju untuk Pak Yoni untuk datang. Jadi saya pasti kalau undangan saya datang. Begitu Mbak. Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin terakhir dari permasalahan ini dengan dirimu sebagai orang yang garda terdepan buat Pak Yoni. Oke.
Oke, saya Fevi sebagai asistennya Pak Yoni Dores ya, bukannya pengacara ya. Dan saya juga adalah penyanyinya Pak Yoni gitu loh. Bukan pengacara, Saya juga minta guys, maaf asisten. kalau kemarin itu ada kata-kata saya yang salah. Entah itu terlepas dari diedit atau tidak diedit, ya kan? Dan saya juga walaupun penyanyi, saya juga kepengen Lesti untuk segera temuilah Pak Yani. Kalau Lesti memang belum sempat ada di luar negeri atau mungkin ada kesibukan yang lain, paling tidak pengacaranya lah, tolong hubungi Pak Yoni atau saya. Dihubungi, kita kenalan, itu bagi kita tuh udah yang cukup gitu loh. Sambil menunggu Lesti benar-benar siap pulang dari mana atau apa, ketemu dengan beliau. Harapan saya itu. Jadi masalah ini supaya tidak berkepanjangan. Mungkin kalau saya pansos pengennya lebih panjang kali, Mbak. Kalau kemudian dibilang pasti ini pengennya minta duit gitu, gimana? Kalau untuk masalah uang bukan ranahnya di saya. Kalau ranahnya di aku cuman jadi gitu. Tugas saya adalah bagaimana cara mempertemukan Lesti dengan Pak Yoni dengan secara baik gitu. Untuk selebihnya masalah uang, masalah polisi apa itu mungkin ada di pengacara. Dan lagi pula kita nggak ada di otak tuh nggak ada urusan duit sebenarnya. Yang keluar kata-kata 4M bukan dari kami. Itu memang pihak polisi, Pak, itu pasal yang tercantum. Nggak ada kita mau 4M, nggak ada. Nah, itu tadi pernyataan dari Fevi ya, asisten Yoni Dores yang main artis-artisan setelah berhasil ganggu hidup Lesti Kejora. Nah, itu dari postingannya di TikTok ya. Nah, itu tadi sudah klarifikasi tentang Kak Fevi ya. Oke, teman-teman, sekian dulu ya video tentang Lesti Kejora ya, dengan dilaporkannya oleh Yoni Dores ya, kasus hak cipta ya. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Mungkin akan kita bahas video-video menarik lainnya ya. Dan apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan dan juga informasi dari saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.